segera berpaling menatap Tracy di sampingnya. Bibirnya terangkat membentuk senyuman mengejek. Namun, sebelumnya, aku akan memberimu sebuah hadiah besar. Ia memberi isyarat. Seorang pengawal wanita segera melangkah maju dan menyeret Tracy ke samping Billy, lalu melepas mantel Tracy. Kapan pil itu akan mulai bereaksi? Rizka bertanya dengan dingin. Biasanya dalam setengah jam, namun karena jumlah dikonsumsinya begitu banyak, seharusnya sebentar lagi sudah bereaksi. Ketika komplotannya itu menjawab, Billy mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Kedua tangannya terangkat memegang kepalanya, wajahnya meringis kesakitan. Friska menendang Billy dengan kakinya, lalu tertawa mencibir. Silahkan menikmati. Kemudian ia menginjak lutut Tracy keras-keras. Tracy pun meringkuk kesakitan melihat Tracy yang akan segera sadar. Ia bergegas pergi bersama komplotannya. Ia masih memerintahkan salah seorang dari komplotannya. Kamu tetap di sini dan awasi mereka. Jika terjadi sesuatu, segera beritahu aku. Baik, segera periksa apa Daniel sudah berangkat. Kami baru saja mendapat informasi bahwa Presiden Daniel sudah berangkat dari gedung Skywheel dan sedang menuju ke sini. Perkiraan setengah jam lagi akan tiba. Bagus sekali. Tepat kira-kira setengah jam lagi, Daniel akan melihat Billy meniduri Tracy. Lihat saja, apa ia masih menginginkan wanita itu. Tracy perlahan-lahan tersadar kembali. Ia membuka matanya dengan linglung, melihat dirinya berada di tempat luas terbuka dan tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Tunggu sebentar. Ia sepertinya melihat sosok yang dikenalnya. Sosok itu beranjak duduk di lantai sambil memegang kepalanya dan menatapnya dengan bingung. Billy. Tracy segera tersadar kembali, dengan cepat menyadari apa yang baru saja terjadi. Ketika ia sedang bersiap-siap mandi di ruang istirahat, Billy tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Mereka berdua berkelahi, lalu Tracy melarikan diri. Namun ia dihadang oleh orang lain hingga jatuh pingsan. Setelah tersadar, ia sudah berada di sini. Apa orang-orang itu adalah komplotan Billy? Tracy tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih jauh lagi. Ia bangkit dari lantai dan beranjak pergi. Namun tiba-tiba ia merasakan sakit yang begitu menusuk lututnya, membuatnya tidak dapat berdiri sama sekali. Tracy. Terdengar suara Billy yang terengah-engah mendekatinya dari belakang. Tracy menoleh ke belakang dan melihat ada yang janggal dengan Billy. Wajahnya memerah, pembuluh darah di lehernya terlihat menonjol. Pandangannya kabur seperti binatang buas yang sedang kepanasan. Sambil merobek pakaiannya, ia berjalan menghampiri Tracy. Jangan mendekat! Tracy berteriak terkejut. Ia bergegas bangkit dari lantai ingin melarikan diri, namun lututnya terasa begitu sakit, sama sekali tidak ada kekuatan untuk bangkit. Saat ini ia berlangkah selangkah, ia langsung kembali jatuh ke lantai. Billy menerkamnya dari belakang seperti binatang buas, lalu menekan tubuhnya ke lantai. Tangan Billy terulur berusaha merobek pakaiannya. Jangan! Tracy berjuang mati-matian. Billy, sadarlah, sadarlah. Ia tahu bahwa Billy telah diracuni hingga kehilangan akal sehatnya. Sekarang kekuatannya jauh lebih kuat dari biasanya, sehingga Tracy sama sekali tidak mampu untuk melawannya. Tetapi Tracy masih menaruh sedikit harapan, berusaha untuk menyadarkannya. Namun panggilannya sama sekali tidak berguna. Billy telah merobek pakaian Tracy, kancingnya satu persatu berjatuhan. Bajunya sekarang telah terbuka sepenuhnya, memperlihatkan payudaranya yang naik turun seirama dengan nafasnya. Billy berusaha untuk menciumnya, namun Tracy tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Billy dengan keras.
Billy pun terjatuh ke lantai. Pada saat yang sama, Tracy merasa lututnya yang sakit semakin sakit. Ia sama sekali tidak dapat berdiri, hanya mampu merangkak maju dengan panik, berusaha melarikan diri. Namun dengan segera Billy kembali menerjangnya dan menekannya dari belakang, ingin menaklukkannya. Kali ini Tracy semakin tidak mampu untuk melawannya. Ia hanya dapat meraung putus asa, "Billy, jangan, sadarlah, kamu bukan orang jahat, kamu tidak boleh melakukan hal ini." Ucapannya itu seolah-olah sedikit menyadarkan Billy. Ia pun berhenti lalu memegangi kepalanya dengan kedua tangan sambil meraung kesakitan, "Pergilah, pergi!" Ia sedang berjuang antara mempertahankan nalarnya dan melawan pikiran jahatnya. Namun begitu sulit baginya untuk mengendalikan hawa nafsu dalam tubuhnya. Ia telah dicekoki banyak obat dan terlihat hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tracy terus merangkak ke depan. Ia hendak merangkak ke atas tangga dan menutup pintu atap rumah sakit itu, sehingga Billy tidak dapat menyusulnya. Ketika sudah hampir merangkak ke tujuannya, tiba-tiba pintu itu dibanting tertutup dengan keras. Mata Tracy pun terbuka lebar menatap pintu itu dengan tercengang. Ia segera menyadari ada orang yang bersembunyi di belakang pintu itu. Orang itu terus mengawasinya dengan Billy. Orang itu terus menunggu Billy menyerangnya. Ketika ia berusaha melarikan diri, orang itu segera menutup pintu, menutup satu-satunya jalan keluar. Tracy tiba-tiba menyadari bahwa semua ini adalah jebakan. Orang yang membuatnya pingsan dan membawanya naik ke atap rumah sakit bukan kaki tangan Billy, namun seseorang yang menganggapnya dan Billy sebagai musuhnya. Di belakangnya Billy tiba-tiba meraung kesakitan. Ia terlihat hampir tidak tahan lagi. Tracy buru-buru bangkit dari atas lantai lalu berdiri menempel ke dinding dengan panik membujuknya. "Billy, sadarlah. Kakakmu sekarang pasti sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Kalau kamu menyentuhku, kamu pasti akan mati dengan tragis." Billy berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah seperti zombie. "Kondisiku sudah seperti ini. Apa masih belum cukup tragis?" "Kamu masih bisa diobati. Saat ini mungkin aja Ed sudah bisa diobati," Tracy berkata dengan cemas. "Aku benar-benar tidak tahu kalau gadis itu mengidap penyakit ini. Saat itu aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Dengarkan aku baik-baik. Bahkan jika kamu begitu membenciku dan ingin membalas dendam padaku, tidak boleh sekarang. Ada orang yang sengaja mengatur jebakan ini. Kamu jangan mau dibodohi olehnya." Billy tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia langsung menerjangnya lalu menekan tubuhnya ke dinding hendak merobek pakaian dalamnya. Saat itu juga terdengar bunyi yang begitu keras. Pintu tangga itu pun didobrak terbuka. Paula dan Annie menerobos masuk ke dalam. Melihat pemandangan di hadapan mereka, keduanya pun tercengang mematung, lalu bergegas hendak menyelamatkan Tracy. Billy segera menyandera Tracy dengan mencekik lehernya. Ia membawanya ke tepi atap rumah sakit lalu berteriak dengan penuh amarah, "Jangan mendekat. Kalau kalian berani mendekat, aku akan meneretnya dan bersama-sama terjun ke bawah." Paula dan Annie pun segera menghentikan langkah mereka, tidak berani bergerak sembarangan. Paula dengan hati-hati membujuknya, "Tuan Billy, tenangkan dirimu. Lepaskan Nona Tracy terlebih dulu. Mari, bicarakan baik-baik. Syarat apa yang Tuan inginkan? Tuan tidak perlu ragu untuk menyebutnya." Pada saat ini, efek obat Billy telah benar-benar mencapai puncaknya dan dia sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Ia mencekik leher Tracy dengan satu tangannya, memegang kepalanya dengan tangan lainnya sambil terengah-engah kesakitan.
Jika di tanah datar, Tracy pasti bisa melepaskan diri darinya. Tetapi sekarang mereka berdua berada di tepi atap. Kaki belakang Billy bahkan sudah menggantung di udara. Jika tidak hati-hati, dia akan jatuh dan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, Tracy tidak berani bertindak gegabah. Bahkan Paula dan Annie juga tidak berani bertindak gegabah. Bukan hanya karena Billy menyandera Tracy, tetapi juga karena dia merupakan pasien AIDS. Begitu tidak berhati-hati, jika secara tidak sengaja terkena darahnya, maka mungkin bisa terinfeksi. Paula dan Annie berada jauh dengan mereka, kemungkinan besar tidak ada terinfeksi, tetapi Tracy sangat dekat dengan Billy dan keduanya terluka. Kemungkinan untuk terinfeksi sangat besar. Mereka tidak berani mengambil resiko. Billy, tenanglah. Keluarga kami memiliki seorang tabib dewa yang bisa menyembuhkan penyakit apapun. Dia bahkan bisa menyembuhkan Tuan Daniel. Mungkin dia juga bisa menyembuhkanmu. Cepat, lepaskan Nona Tracy. Paula membujuk Billy sambil perlahan mendekati mereka. Di saat yang sama, ia juga mengedipkan mata pada Annie. Annie segera mengambil ponselnya yang bergetar dan pergi untuk menjawab telepon. Setelah Tracy menghilang, mereka segera mulai mencari dan juga melaporkan kabar tersebut pada Thomas dan Ryan. Sekarang Daniel seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini karena dia mengkhawatirkan keselamatan Tracy, jadi dia menelpon untuk menanyakan keberadaannya. Halo Tuan Daniel, di mana? Daniel langsung bertanya tanpa basa-basi. Di atas atap gedung, Nona Tracy, dia... Sebelum Annie selesai berbicara, terdengar suara jeritan Paula. Billy nampak linglung dan hampir jatuh bersama dengan Tracy. Paula berteriak keras ketakutan dan meraung dengan cemas. Billy, apa kamu gila? Kamu ingin mati, tapi Nona Tracy kami tidak ingin mati. Cepat lepaskan dia. Billy tertawa seperti orang gila. Aku ingin mati. Dan aku juga akan membawa pengkhianat ini. Billy, sadarlah. Lutut Tracy sangat sakit sehingga ia tidak bisa berdiri tegak sama sekali. Ia diseret oleh Billy dan dia juga tidak berani bergerak sembarangan. Jadi hanya bisa membujuk dengan putus asa. Kamu masih muda, hidupmu masih panjang. Lepaskan aku. Aku akan mengatur agar kamu bisa menerima perawatan. Pengobatan penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Billy menutup matanya dengan putus asa. Bahkan jika bisa sembuh, aku tetap harus menghabiskan seluruh hidupku di penjara. Apa gunanya? Billy, diam. Billy menyela ucapan Tracy, menyipitkan matanya dan menatapnya dengan obsesif. Sebenarnya, aku sangat puas sekarang. Aku akan mati bersamamu, dan aku akan mati tanpa penyesalan. Tidak, aku... Billy. Ketika Tracy hendak berbicara, Annie tiba-tiba berjalan mendekat sambil membawa ponselnya dan berkata dengan cemas, Ada yang ingin Tuan Daniel katakan padamu. Annie mengarahkan kamera ke Billy. Mereka melakukan panggilan video. Daniel yang ada di dalam video dan duduk di dalam mobil berteriak dengan cemas. Billy, apa yang kamu inginkan? Aku akan memberikan semuanya padamu. Bahkan, aku bisa memberikan grup Waylands padamu. Lepaskan Tracy. Memberikan grup Waylands untukku? Kamu benar-benar mencintainya ya? Billy berkata seperti orang mabuk. Semakin kamu mencintainya, aku semakin ingin membawanya mati bersamaku. Billy. Daniel, kamu lindungi saja grup Waylandsmu dan hidup sendirian selamanya. Setelah mengatakan kata-kata ini, Billy memeluk Tracy dengan kasar dan melompat. Paula dan Annie terkejut dan berteriak ketakutan. Paula merespon dengan cepat. Ia bergegas seperti kilat mencengkeram lengan Tracy dengan erat. Nona Tracy.
Ani membuang telepon dengan tergesa-gesa bergegas untuk membantu. Ia bersama Paula mencoba untuk menarik Tracy, namun Billy memeluk Tracy dengan erat dan tidak mau melepaskannya. Paula dan Ani mengerahkan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka tidak bisa menarik keduanya. Bajingan! Paula sangat marah. Lepaskan! Billy tersenyum sinis. Kita akan mati bersama. Ketika dia berbicara, mulutnya tiba-tiba berbusa, lengannya menjadi lemas dan tubuhnya terjatuh. Billy! Tracy kaget dan berteriak, kemudian dia meraih tangannya. Billy telah memejamkan mata dan bersiap untuk mati, tapi tiba-tiba dia merasa bahwa dia tidak jatuh dan ada sebuah tangan yang memegangnya dengan erat. Dia membuka matanya, mengangkat kepalanya dan menatap Tracy dengan bingung. Pada saat ini sinar bulan memantul di wajahnya. Tracy secantik saat pertama kali ia melihatnya dan sepasang matanya masih tetap jernih dan cerah, mencerminkan penampilannya yang sedang tertekan. Sorotan mata kejam di matanya tiba-tiba memudar digantikan oleh kesedihan yang mendalam. Dia mulai berpikir kenapa hidupnya menjadi seperti sekarang ini. Billy, pegang tanganku. Pikiran Tracy kosong. Saat ini dia tidak punya energi untuk berpikir. Ia hanya ingin hidup dan ingin menyelamatkan hidup Billy. Nona Tracy, cepat lepaskan. Kami sudah tidak bisa menahannya lagi. Paula berteriak dengan panik, namun Tracy menolak melepaskan tangan Billy. Ia masih menggetakkan giginya dan bersikeras, pegang tanganku, jangan lepas. Billy memandangi Tracy yang keras kepala, senyum rumit muncul di bibirnya. Ia berkata dengan suara serak, jika aku yang mengenalmu lebih dulu, pasti akan jauh lebih baik. Setelah mengatakan itu, ia menarik tangan Tracy dengan keras. Tidak, Billy, jangan bertindak bodoh. Tracy buru-buru membujuknya. Aku bisa menyelamatkanmu. Aku bisa. Fred Iska Amberson. Billy mengucapkan nama itu kata demi kata, kemudian dengan paksa melepaskan diri dari tangan Tracy, merentangkan tangannya dan membiarkan dirinya jatuh. Tidak! Tracy sangat ketakutan hingga dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak dengan putus asa. Billy! Billy tersenyum melihat sisi pemberontakannya seperti saat mereka pertama kali bertemu, seperti sinar matahari yang terbang bebas. Bagaimanapun juga, ia pernah menjadi seorang anak laki-laki yang baik dan lugu. Meskipun dia agak sedikit tidak bermoral, tetapi dia pernah memberikan ketulusannya kepada Tracy. Sebenarnya sejak kapan kehidupannya mulai berubah, mungkin dia sendiri pun tidak tahu. Tracy berteriak putus asa. Ia gagal menyelamatkan Billy. Dia tetap terjatuh, sama seperti kehidupannya yang tidak pernah kembali seperti semula. Daniel baru saja tiba di rumah sakit dan sebelum berhenti, tiba-tiba terdengar suara yang keras. Sesuatu menghantam atap mobil dengan keras, merusak atap mobil Rolls-Royce Phantom. Di dalam mobil, Hartono dan Rian terkejut, mata mereka terbelalak keheranan. Beberapa detik kemudian Rian bergumam, Tuan Billy. Di kursi belakang, Daniel menatap Billy dengan tercengang. Ia benar-benar termenung. Di dalam benaknya ia terus mengingat masa-masa senang dan sedih yang dia lalui bersama Billy. Teringat ketika saat masih kecil, ketika ia dihukum oleh kakeknya untuk berlutut. Billy menemaninya ikut berlutut bersamanya dan berkata, lagi pula, tidak ada yang harus kukerjakan. Aku akan menemani berlutut, jadi kamu tidak akan bosan. Hehehe. Mengingat saat dia menyentuh bahunya dan memanggilnya sambil tersenyum, kakak, kakak. Memikirkan kekaguman dan betapa hormatnya padanya, memikirkan kepolosannya dan sifatnya yang tidak terkendali, yang bisa Daniel pikirkan hanyalah senyumnya dan kebaikannya.
Daniel memejamkan matanya erat-erat, hatinya sangat sakit, seperti ada yang terluka di tangannya. Sebenarnya dari awal hingga sekarang dia tidak pernah berpikir ingin Billy mati. Hal terbesar yang akan dia lakukan hanya ingin menuntunnya kembali dan membawanya ke pengadilan. Namun sekarang melihat dia mati di depan matanya, hati Daniel sangat sakit. "Cepat, lihat Nona Tracy." Rian segera memberi perintah. "Baik."